Oke, baik. Mari coba kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, kalimat pertanyaan yang senilai dengan perintah. Ada pula kalimat pertanyaan yang sebenarnya nilainya itu sama dengan kalimat perintah. Pada jenis ini, penanya itu sudah tahu jawabannya itu apa gitu. Contoh, sanggupkah kita mendisiplinkan diri? Mengapa tidak kita akhiri saja permainan ini? Nah, sebenarnya jawabannya ya, iya sudah akhiri saja, itu udah tahu gitu. Kayak misalnya lagi main bola, udah pada capek, udahan aja yuk. Ya sebenarnya tahu jawabannya, ya udah begitu kan. Atau pertanyaan guru seperti, gimana, udah paham belum? Sebenarnya guru itu udah tahu jawabannya, muridnya jawab paham, ya, guru itu udah tahu gitu. Sebenarnya nggak paham atau belum, tapi ya mungkin karena males nanya atau apa jadinya paham aja gitu. Jadi penanya sebenarnya tidak menginginkan jawaban ya, tetapi menghendaki agar kita berdisiplin dan mengakhiri permainan. Ini dalam contoh yang tadi ya. Jadi kalimat pertanyaan itu golongannya itu sebenarnya pertanyaan yang disamarkan untuk tujuan memohon atau memerintah gitu. Kayak capek nih udahan yuk. Nah, itu yang tidak bakunya ya. Kadang pertanyaannya juga digunakan oleh yang bertanya tadi untuk menyindir pendengar atau orang lawan bicaranya gitu, untuk nyindir gitu. Seperti misalnya, mengapa kita menjadi mudah lupa sehingga menelantarkan program kerja gitu. Nah, jadi ini kalau di kerjaan gitu kayak menanya tapi dia udah tahu dan ya sebenarnya nggak perlu dijawab gitu, kayak apakah saudara besok berkenan hadir pada acara peresmian kantor cabang baru? Nah, ini juga ya kalau misalnya dia bawahan gitu atau dari atasan, kalau misalnya kayak guru aja menanya ke muridnya, apakah kalian akan mengerjakan ini? Ya sebenarnya pertanyaan itu ya sudah tahu gitu. Kadang-kadang ya untuk, oh berarti saya belum ngerjain nih, atau ah bisa aja bapak ini, atau begitu. Jadi kayak pertanyaan yang tujuannya itu tersamar, kadang-kadang untuk memerintah, memohon, atau bahkan untuk menyindir. Yang keempat yaitu kalimat pertanyaan tersamar. Kalimat yang bentuk ekspresinya berupa kalimat tanya, tapi isinya atau maksudnya bukan untuk bertanya, yaitu tujuan lain ya, misalnya memohon, meminta, mengajak, merayu, menyindir, meyakinkan, atau menyanggah, yaitu menolak. Contoh kalimat tanyanya, misalnya contohnya untuk memohon, bersediakah Bapak membuka acara Bazar Siswa? Sudikah Bapak membimbing penulisan artikel ini? Gitu. Jadi ini kalimat tanya tapi sebenarnya memohon gitu. Tujuan meminta. Bolehkah kamus ini saya pinjam barang 1 minggu saja? Atau bisakah saya mengikuti pendalaman materi menulis? Nah, gitu. Jadi as itu kan bisa bertanya, bisa meminta ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, yang ini tujuannya pertanyaan tapi tujuannya untuk meminta gitu. Lalu ada juga yang ketiga tadi, masih lanjutan dari pertanyaan tersamar, yaitu untuk mengajak. Bagaimana kalau kita ikut terlibat dalam pameran ini gitu. Atau bisakah kalian mengikuti kuliah pagi? Nah, gitu. Jadi kayak mengajak gitu, tapi bertanya gitu. Ya, tapi kalau semuanya itu ya jenis pertanyaan ya. Dan ini sebenarnya untuk materi yang kita bahas tentang kalimat tanya itu hanya pada 5W1H ya. Ini sebagai pokoknya tambahan ya, atau untuk pengetahuan bahwa oh pertanyaan itu begini begitu, dan ini mungkin nanti akan berguna gitu. Ya kalau enggak ya setidaknya kan bukan sesuatu yang sia-sia gitu untuk tahu ini gitu. Tujuan menyindir, bagus sekali, siapa yang melukis ini? Nah, maksudnya padahal lukisannya jelek gitu, atau gambarnya itu jelek gitu, atau
Ada juga kan biasanya kayak kalimat, ih ganteng banget sih dia gitu. Ya kadang-kadang memang dia ganteng atau ternyata enggak gitu. Bersih sekali kelas ini ya. Oh, padahal ruangannya kotor itu kayak misalnya, oh tenang sekali di kelas ini gitu kayak misalnya padahal wah lagi riuh berisik gitu. Jadi ada pertanyaan yang sifatnya seperti itu juga merayu gitu. Nanti kita jadi ke mall, Bu. Kapan kita bisa mengenang masa indah di Pantai Kuta, Pak? Nah ini merayu itu kayak ya merayu ya. Merayu itu kayak meminta. Sebenarnya merayu itu memohon, meminta, tapi lebih kayak ada rajuk-rajuknya dikit gitu kayak maksa tapi lembut gitu loh. Merayu itu begitu. Selanjutnya adalah tujuan untuk meyakinkan. Perlukah saya bersumpah dengan kitab suci di hadapan kalian? Nah, itu. Apakah tampang saya sebagai orang yang tidak jujur? Nah, gitu. Jadi pertanyaan tapi kayak meyakinkan gitu. Jadi itu tidak perlu kayak jawaban gitu. Jadi kayak seperti kayak itu bukan baku ya. Seperti pertanyaan tapi bukan untuk dijawab juga gitu kayak begitulah. Untuk menyanggah atau menolak. Apakah tindakan represif aparat itu justru kontradiktif dengan keadaan yang kondusif ini? Eh, Bagaimana kalau ada fakta lain yang bertentangan dengan pendapatmu itu? Nah, gitu. Jadi pertanyaan tapi untuk menyanggah atau menolak. Kayak misalnya ada orang, yuk kita ke mall atau yuk kita nonton bioskop. Bagaimana kalau kita di rumah aja nonton di rumah? Nah, begitu. Jadi dia ditanya atau dia bertanya lagi, tapi pertanyaan itu sebenarnya cuma buat untuk menolak pernyataan sebelumnya gitu. Di samping atau pembagian di atas ya, maksudnya pembagian tadi yang ada yang sudah dinyatakan atau disampaikan, itu kalimat tanya dibagi lagi menurut cakupan terhadap isi pertanyaan. Kalimat tanya yang dimaksudkan untuk menekankan seluruh rangkaian pertanyaan, yang berarti ada bagian yang lebih dipentingkan atau kita hanya mementingkan salah satu bagian yang menjadi pokok pertanyaannya. Hasil jawabannya pun akan berbeda dengan kedua jenis pertanyaan tersebut. Yaitu jenis pertanyaan pertama menghasilkan jawaban ya atau tidak. Gitu. Sedangkan yang kedua akan menghasilkan jawaban yang sesuai dengan bagian yang dipentingkan. Nah, gitu. Jadi berdasarkan cakupan ini pertanyaan pada kalimat tanya dapat dibagi menjadi pertanyaan total. Yaitu pertanyaannya contohnya begini. Anda membaca sajak itu, sajak itu semacam puisi ya. Di sajak itu di depan peserta diskusi, jawabannya iya atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaannya inti pertanyaannya itu iya atau tidak. Yang kedua pertanyaan parsial ya. Contohnya pertanyaan maksudnya penanyanya siapa yang membaca puisi itu? Siva. Pertanyaan siapa yang akan ditugaskan ke luar kota? Syarif. Nah, gitu. Pertanyaan yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak juga dapat digunakan untuk klarifikasi dan konfirmasi ya. Jadi seperti apakah kamu tadi les di Pikat? Iya. Nah, bisa tidak. Siapa yang tadi les di Pikat? Misalnya Nada. Siapa tadi yang berangkat sekolah? Bisa siapa? Devika, Valen. Ya. Nah itu ya. Ini tentang pertanyaan ya. Penggunaan kalimat tanya, jenis dan macam-macam. Tapi pada intinya uh, untuk yang penting di sekolah dasar yaitu yang di awal ya tentang pertanyaan 5W1H yaitu siapa, di mana, mengapa, bagaimana, apa, mengapa. Nah, itu dengan arti-artinya dan setelahnya itu ya untuk tambahan pengetahuan
yang mana nanti bisa kalian cari tahu lagi di depannya apa. Oh, tiba-tiba mungkin ada yang mencoba ke jurusan bahasa atau apa suatu saat nanti ya ternyata oh ini pertanyaan jenis ini ya, oh ini berguna untuk ini ya. Ya demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat.